Kemerdekaan adalah seperti hidup dan mati. Tidak ada setengah hidup, tidak ada setengah mati. Hidup atau tidak hidup, mati atau tidak mati, hidup atau mati, mati atau hidup, merdeka atau tidak merdeka, tidak ada tingkatan lagi di antaranya. Kami telah gandrung merdeka, janganlah bermain dengan kata-kata. Narasi tentang Marhaenisme. Siapa yang tidak tahu dengan sang orator dan sang propagandis, sang pejuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, yang menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Jadi, Soekarno pada masa pra-kemerdekaan melihat ada beberapa ideologi besar yang menjadi corong perjuangan, yaitu Islamisme yang berlabuh di beberapa kelompok Islam, Sarekat Islam, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan banyak yang lainnya. Yang kedua adalah ideologi Marxisme yang dibawa oleh Hans Neplit yang mewujud dalam Partai Buruh, yaitu ISDP, yang nanti akan menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia. Yang ketiga, ideologi nasionalisme yang tercetus dari orang-orang pribumi yang dikuliahkan di negeri kincir angin, yaitu Belanda. Mereka menggagas tentang bagaimana nasionalisme Indonesia. Berbeda dengan ketiga ideologi itu, Soekarno pada tahun 1926-1927 mencetuskan ideologi perjuangan miliknya sendiri, yaitu Marhaenisme, yang diambil dari nama mengutip majalah sejarah yang cukup terkenal di Indonesia dan terpercaya, yaitu majalah Historia, menyebutkan asal-usul ideologi Marhaenisme. Jadi, suatu pagi di tahun 1920-an, Soekarno mengayuh sepeda tak tentu arah dan tujuan, hingga tanpa sadar dia sudah di pelosok Bandung bagian selatan. Pandangannya membentur sosok petani yang tengah mencangkul sawah. Dia menghentikan sepedanya dan mendekati sang petani. Terjadilah dialog cukup akrab sebagaimana dikisahkan dalam autobiografinya Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Dialognya seperti ini. "Siapa pemilik tanah yang kau garap ini?" tanya Soekarno. "Saya juragan," jawab sang petani. "Apakah kau memiliki tanah ini bersama-sama dengan orang lain?" "Oh tidak, Gan, saya memilikinya sendiri." "Apa kau membelinya?" "Tidak, tanah ini diwariskan secara turun-temurun dari orang tua saya." "Bagaimana dengan skopmu, milikmu juga?" "Iya, Gan." "Dan cangkul itu?" "Milik saya juga, Gan." "Bajak juga milik saya." "Lalu hasilnya untuk siapa?" "Untuk saya, Gan." "Apakah hasilnya cukup untuk kebutuhanmu?" "Bagaimana mungkin sawah yang begitu sempit ini cukup untuk memenuhi kebutuhan seorang istri dan 4 anak?" "Tapi semua ini milikmu." "Iya, Gan." Soekarno terus melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini memenuhi benaknya. Pada bagian akhir pertanyaan, dia teringat teori yang dilontarkan ahli ekonomi tentang suatu kelas yang disebut sebagai penderita minimum. Inikah dia? "Siapa namamu?" "Marhaen." Jadi disitulah asal-usul Soekarno mencetuskan ideologi Marhaen. Di dalam ideologi Marhaenisme ini memiliki 3 prinsip, yaitu sosionasionalis, sosiodemokrasi, ketuhanan yang berkebudayaan. Untuk bisa mengetahui apa ideologi Marhaenisme, bisa dibaca buku Pokok-pokok Marhaenisme karya Soekarno. Bapak Marhaen, seorang petani yang menginspirasi Soekarno untuk menciptakan ideologi perlawanan melawan imperialisme, meninggal pada tahun 1943 akibat dari program tanam paksa. Ia dimakamkan di Kampung Cipagalo, RT 4 RW 3, Kelurahan Mengar, Kota Bandung, Jawa Barat. Di samping makam Bapak Marhaen ada makam Ibu Marhaen. Selain itu ada juga foto Ibu dan Bapak Marhaen, walaupun fotonya mulai agak kusam akibat ditelan zaman.